Oke, selamat malam semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk malam ini Mas Bro akan babat untuk membahas koin PP. Kalian jangan pada galau, masih kuat holding nggak? Ini murni game, jangan sampai CL-CL, itu pandangan saya. Akan tetapi kalian tetap dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalau kalian sih mending cuma sangkut doang nih. Ini pusing 7 keliling Mas Bro ini. Kemarin sudah ngelamar perawan lagi, sangkut semua di PP iki piye? Wah, kacau pokoknya. Kita sambil bercanda ya. Mohon maaf kemarin akhir-akhir ini, mungkin nanti kalau udah punya bini juga saya nggak akan nyanyi-nyanyi genit lagi di YouTube. Malu lah ya, kepala 40 tuh malu. Mas Bro itu juga kayak gini, punya prinsip, juga punya pegangan hidup. Paling tidak usia kepala 40 itu udah mulai hidup yang lebih matang untuk memikirkan nanti kehidupan setelah kita out dari dunia ini. Itu punya pemikiran ke situ kok. Tapi karena Mas Bro kemarin dipancing-pancing sama mantan, Mas Bro tuh orangnya nggak aneh-aneh loh kawan. 6 tahun ditinggal istri pun saya nggak aneh-aneh, nggak pernah yang-yangan gitu. Kemarin kepancing sama satu janda itu, bubar lah ya. Jadi kesalahan di kita berdua sebetulnya. Tapi yang kesalahan itu ditujukan seolah-olah hanya saya yang salah. Memang saya melakukan kesalahan, tapi saya karena didahului dulu gitu ya, sudah nggak masalah. Selama setahun ini kan sebetulnya saya tungguin, saya tuh orangnya anteng, saya tungguin, tapi malah mengumbar kemesraan di medsos kan, otomatis kan itu menjadikan penilaian saya, oh ini udah nggak bener, ini berarti udah yakin tinggalin saya ini. Ya udah, kalau udah yakin tinggalin saya ya saya langsung gebrakan. Namanya laki-laki kan, perempuan banyak, langsung aja sikat perempuan kan gitu ya, dimulai dulu gitu ya. Nanti mohon maaf kalau saya banyak genit-genit, malu sebetulnya, genit udah apaan kehidupan genit itu, malu saya. Coba saya dipancing karena takdir aja, takdir yang mancing untuk mengarah, dipaksa untuk kayak begitu ya. Udah nggak asik pokoknya. Oke, itu seputar kehidupan saya. Makanya kemarin pada kaget kok bikin video nyanyi itu karena itu kepancing, dipaksa ke arah situ. Betulnya sih ogah saya, karena untuk di dalam dunia kripto investasi seperti ini juga ada emas, ada saham kripto. Itu bukan ece-ece kawan, memerlukan otak yang cerdas ataupun memerlukan energi yang sangat tinggi di dalam otak kita, karena kita juga mengedukasi banyak orang, belum analisa macam-macam, bukan konten-konten hiburan. Kalau konten-konten hiburan cuma nyanyi-nyanyi doang tuh sambil menghibur diri, enak gitu. Kalau ini kan membimbing kalian tentunya penuh dengan energi yang menguras pikiran ya. Oke, masih kuat kalian di PP, holding aja, nggak usah pakai belekutakan. Sangkut tuh udah biasa ya. Kalau Mas Bro sangkut pusing 7 keliling nih, udah ngelamar perawan lagi, sangkut kipiye, kacau. Cok ya. Kita akan langsung menuju info-info untuk PP. PP masih bertahan di 0,07. Kapitalisasinya masuk di sekitar, ini berapa kapitalisasinya? Ada di atas 30. Masih ada ya, masih tinggi lah ya. Masih tinggi. Di 31,59 triliun kapitalisasinya. Rankingnya masih bertahan di 40. Jadi bukan meme coin yang bahas di 150 ranking 200 itu sangat bahaya. Saya membahas yang masih di
di top CMC 40, bahkan kemarin sempat ke 46 toh, ke 46 dengan market cap cuma 26 triliun, sekarang di atas 31 triliun dengan 0,4 kemarin pernah terjun, sekarang masih 0,76, turun nggak seberapa. Ini game murni. Bocoran skenario global, bocoran ini ya, ambil bocor apa bocoran apa, itu hubungannya erat sekali antara dolar dengan yen Jepang. Pembelian obligasi terbesar dari Jepang. Kalau Jepang kolab, AS kena imbasnya. Maka bocorannya Fed akan suntikan dana cetak uang ke yen, maka BTC ikut rally. Itu yang pertama. Terus ke yang berikutnya, ke depan ini memang sekarang lagi emas sama perak terbang. Disitulah biasanya dimanfaatkan sama trader. Trader makin bikin FOMO, bukan naik terus, nanti trader buang banting juga, skenario nanti kebanting juga, masuk pindah ke masuk ke BTC ataupun kripto, biasanya seperti itu biasanya ya, belum tentu kejadian lagi, mudah-mudahan biasanya seperti itu. Kalau udah tinggi pada TP ya pindah lagi ke BTC, itu yang terjadi seperti itu. Ini juga siklusnya sudah berbeda, bukan berarti nggak ada bull lagi, enggak, siklusnya berbeda, siklus tradisional berpindah ke siklus baru. Dengan ini sebetulnya lagi titik awal siklus bull baru sebetulnya. Kalau kalian sabar diuji di sini, jangan asal kalian minggat saja ya. Sebelum untung ya maju terus. Kalau ada dana zero, kalau nggak ada dana ya gimana lagi, ya pelangap-pelongon dalandel. Kemudian kita akan cek juga di chartiknya untuk PP. PP ini di chartiknya masih aman. Bursa saham teratas berdasarkan kepemilikan Bayan itu masih utuh, masih di angka 64%. OKX ada di 13%, kemudian Bibit ada di sekian persen, Get.io, Crypto.com, Gemini, Maxi, Hobi. Ini kan eseng-eseng Asia semua. Ini semua Asia. Ini lagi digodok juga ETF PP untuk diperluas perdagangan di AS. Maka meledak kalau AS sudah ngadopsi. Kalau AS PP sampai di ETF kan artinya institusi masuk, dana besar masuk ke PP. Nanti belinya di mana? Ya di Binance US. Makanya si GZ stok begitu banyaknya. Ada skenario, ada udang di balik batu, ada rencana besar. Nggak mungkin nggak. Ranking masih di 40. Kita tunggu saja. Mau jadi naga apa jadi debu, kita laki-laki kok. Begitu aja. Ibarat nggak dapat jande, dapat perawan gitu. Semangat. Perempuan kan nggak satu aja, banyak. Sekali libas juga langsung dapet. Kacau ya. Sebetulnya Mas Bro itu nggak mau gonta-ganti pasangan kayak gitu tuh apaan. Kalau nggak terpaksa itu nggak mau gonta-ganti pasangan. Saya bukan orang yang senang gonta-ganti pasangan kayak orang-orang, sama enggak ya, cuma karena dipaksa oleh keadaan, kawan. Takdir ya. Ini ada 7 fakta yang menarik. 7 fakta utama. Ada yang menyesal investor jual Bitcoin dan siap tambah muatan lagi. Ya tadi PP udah saya bahas, masih oke lah di situ. Holdernya juga masih meningkat ya, holdernya meningkat kok, coba. Wah gila, holdernya meningkat. Kemudian ini menarik, suplainya kan 420 sekian T ya, 420 sekian T. Ini sudah 413 sekian T.
ada perubahan besar kawan, dan ranking masih di 40 dan PP juga masih mampu di atas koin-koin yang real project. Ya benar, ini sekarang kita akan cek di sini. Bentar ya, koin ini masih loading, di loading. PP di 40, Memcore 41, 42 Mir Protokol, ini koin project semua. ICP Internet Komputer 43, ETH Klasik 44, Global Dollar USDG di 45, Aster 46, 47 onde-onde Ondo ya. Artinya ya apa yang dikhawatirkan menurut saya, ya terserah kalian. Kalau yang nggak kuat angkat tangan, bendera putih ya, bendera putih ya. Ini yang gawat ini juga bisa menunda perkawinan ini. Aduh, langsung saja 7 fakta. Menyesal jual Bitcoin dan siap tambah muatan lagi. Seorang penulis buku Rich Dad for to Dad for Dad, bukan for to Dad ya. Penulis buku Rich Dad for Dad dan tokoh populer di komunitas keuangan, nggak usah sebutkan namanya. Saya namanya gedek nih orang ini, sebetulnya namanya saya nggak tahu, tahu tapi nggak saya sebutkan, nggak seneng. Kalian tahu nggak namanya? Pokoknya penulis buku Rich Dad Poor Dad. Apa kata yang kemarin itu ya? Menyatakan penyesalan atas keputusan menjual sejumlah BTC di masa lalu, menyebutkan sebagai kesalahan besar, sekaligus mengonfirmasi bahwa dirinya tetap membuka peluang untuk kembali mengakumulasi Bitcoin di masa depan dengan besar-besaran. Strategi investasi terhadap aset emas di tengah ketidakpastian ekonomi global. 1. Pengakuan kesalahan menjual BTC. Dia bahwa keputusan menjual BTC dan emas sebelumnya adalah kesalahan besar. Ia menyebut bahwa menjual BTC membuatnya kehilangan potensi kenaikan harga di kemudian hari. Pengakuan muncul saat ia menegaskan kembali keyakinannya terhadap peran aset emas dalam portofolio. Emas itu sebetulnya sudah saya sampaikan tahun lalu loh. Emas itu kurang apa? Kurang seli apa? Kalian berpikir dari Jakarta, saya sudah berpikir sampai Singapura. Saya sudah sampaikan tahun lalu, emas itu dibutuhkan oleh perak dibutuhkan sama industri. Banyak kalau yang japri Jakarta, bos-bos itu banyak japri. Mas, kalau emas ini gimana? Mas bro, kalau saya mau investasi perak gimana? Tahun lalu, good. Tuh, saya bilang gitu. Sekarang lagi cekak-cekik dia, lagi ninang-ninung, ngeband Mas bro kagak. WA Mas bro kagak, ngobrol Mas bro kagak. Lagi cuan kok. Kalau lagi nggak cuan tuh baru. Kalau lagi nggak cuan baru Mas bro sangkut. Itu manusiawi. Ya. Yang dua adalah rencana akumulasi Bitcoin lagi. Meski sempat menjual, menyatakan bahwa jendela peluang untuk membeli lebih banyak Bitcoin masih terbuka. Ia menilai periode saat ini cocok untuk mengakumulasi kembali BTC dan aset keras lainnya. Pernyataan mencerminkan pendekatan jangka panjang terhadap kepemilikan kripto meskipun harga berfluktuasi. For to Dad. Kalian paham nggak? Saya nggak seneng ini orangnya, nggak seneng, tapi dia lagi tumben ini, bener omongannya. 3 adalah motivasi dibalik sikapnya. Dia memandang Bitcoin dan emas sebagai lindung nilai terhadap penyusutan nilai mata uang fiat. Ia sering berbicara tentang pentingnya memegang aset yang tahan terhadap inflasi dan debasement mata uang global. Pendekatan ini sejalan dengan pandangannya bahwa investor sebaiknya pemegang aset yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. 4.
Klarifikasi seputar penjualan aset, nah nggak penting. Yang tiga adalah peran silver dalam strateginya. Ini silver tetap menjadi bagian inti dari strategi aset dia. Silver memang dibutuhkan industri itu, jadi harus punya banyak silver ya. Silver itu tetangga sebelah yang buy nol itu bukan silver, itu emas lagi saja goblok. Perak kawan. 6 adalah pendekatan investasi jangka panjang. Dia menggarisbawahi perlunya berpikir dalam kerangka jangka panjang, termasuk mempertahankan kepemilikan aset keras utama. Ia menekankan bahwa keputusan investasi sebaiknya tidak didasarkan pada fluktuasi harga jangka pendek, mengakumulasi kembali BTC dan aset lain yang keras seperti emas dan perak merupakan bagian dari strategi jangka panjangnya. 7 implikasi bagi investor kripto, bagi investor muda dan pemula. Pengakuan dia bahwa menjual BTC adalah kesalahan, menyoroti pentingnya disiplin dan kesabaran dalam investasi jangka panjang. Reaksi pasar pada opini tokoh seperti dia sering mempengaruhi persepsi risiko dan alokasi modal di kalangan komunitas kripto. Namun demikian, keputusan investasi tetap harus didasarkan pada pemahaman pribadi terhadap fundamental aset dan toleransi risiko. Cukup ya. Coba tebak siapa? Kalau kalian paham kripto, pasti yang pernah memunculkan buku For to Death. Kalian tahu, ini orang saya nggak seneng sama orangnya, tapi kadang-kadang kalau lagi bagus ya saya ambil infonya kalau lagi bagus. Kalau lagi jelek ya saya buang jauh-jauh, ya nggak peduli itu orang hebat orang apa. Tapi ini lagi agak lumayan ya saya ambil, tapi saya males nyebut nama dia itu. Ini satu orang ini ada tiga di pemain besar kripto yang saya paling jauhi itu. Pokoknya ada 3 dan suka main lepret itu, yang kemarin menghantam banyak di PP, menghantam di ETH, menghantam di Plasma XPL, itu orang-orang itu tuh. Ini dulu kan ada yang namanya black utakan si Do Kwon itu ya, itu ada aja namanya di dunia itu. Setelah Do Kwon bangkrut penjara, ini ada muncul lagi itu si penerusnya Do Kwon tuh kok ada gitu loh. Mari baca telepon nanti yang mulai bikin video dulu, bodoh amat, nggak pacar nggak ya yang juga kalau lagi bikin video saya tolak. Oke, mungkin itu aja ya, itu aja yang ini juga udah panjang lebar. Pokoknya semangat ya. Rezeki nggak akan kemana. Siklus baru mudah-mudahan terbentuk di tahun 2026. Kita cuan semua, kaya semua, sabar ya. Mas Bro aja sabar, sudah menjanjiin awan malah sangkut gitu ya. Yang positif kalian ambil, yang baru kalian tendang, tetap riset sendiri, do your own riset. Mas Bro tidak akan bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing, karena dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPB 4 News.